kalau menurut carbon dating dan menurut perkiraan sejarawan, Injil Barnabas itu ditulis tahun 1300-an. Ya memang itu disukai oleh orang-orang Muslim karena mengkonfirmasi Al-Quran. Tapi apakah benar kalau dia teks asli Injil, masa munculnya setelah Al-Quran? Jelas ini adalah Injil palsu. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dengan saya Katy Tobing dalam Diaspora TV Talk Show. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dari Tuhan. Dalam beberapa dekade terakhir muncul sebuah dokumen yang oleh sebagian kalangan diklaim sebagai Injil yang asli dan katanya disembunyikan oleh gereja. Namanya Injil Barnabas. Injil ini berisi banyak hal yang terdengar akrab bagi umat Muslim. Yesus tidak disalib, penyaliban digantikan oleh Yudas, dan bahkan menyebut nama Muhammad sebagai nabi yang akan datang. Tak sedikit orang, khususnya dari kalangan Muslim, percaya bahwa inilah Injil yang benar. Sementara Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dianggap sudah dipalsukan. Tapi, benarkah Injil Barnabas ini berasal dari murid Yesus bernama Barnabas? Apakah isinya bisa dipercaya secara sejarah, logika, dan iman? Hari ini kita akan menelusuri jejak Injil Barnabas bersama seorang narasumber yang sangat kompeten. Beliau adalah mantan Muslim, kini hamba Tuhan, dan mahasiswa program Pascasarjana di Hebrew University of Jerusalem dalam bidang Jewish dan Biblical Studies, Pendeta Arif Mirjaya. Selamat datang Pendeta Arif, kita ketemu lagi. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Terima kasih sudah hadir kembali di Diaspora TV Talk Show. Tapi sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala dan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur bahwa apa yang kami alami akhir-akhir ini tidak membuat iman kami goyah. Bahkan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Begitu juga pada hari ini kalau kami boleh membahas sesuatu yang sedang ramai diperbincangkan. Kami mau supaya Tuhan sendiri yang membukakan apa yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah ini juga boleh menjadi kebenaran yang diterima bagi setiap orang yang melihat tayangan talk show pada hari ini. Dan di atas semua itu biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau beracara dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. God's Lovers, jangan lupa untuk like, share, dan komen konten ini. Jika belum subscribe, mohon Anda dapat melakukannya. Inilah dia Injil Barnabas, dokumen yang memancing rasa ingin tahu, tapi juga menyimpan banyak kejanggalan. Mari kita gali bersama dan temukan apakah yang sesungguhnya tersembunyi di balik lembar-lembar kitab yang satu ini. Baik Pak Arif, banyak Muslim percaya Injil Barnabas adalah Injil sejati karena menyebut Muhammad dan menolak penyaliban. Dari mana klaim ini berasal? Ya memang dari Injil Barnabas memang ada dari tertulis. Injil Barnabas itu sendiri ya? Iya, jadi memang ada beberapa topik ya yang sebenarnya Injil Barnabas itu mengkonfirmasi apa yang ditulis dalam Al-Quran. Kenapa? Karena memang publikasi Injil Barnabas itu tahun 1600-an ya. Atau 1000 tahun setelah Islam ya. Jadi ya kalau menurut carbon dating dan menurut perkiraan sejarawan ya, itu ditulis tahun 1300-an sebenarnya ya. Jadi ya memang itu disukai oleh orang-orang Muslim ya, karena mengkonfirmasi Al-Quran. Ya, gitu. Tapi apakah benar gitu ya? Kalau dia teks asli Injil, masa munculnya setelah Al-Quran kan? Iya, betul. Pak Arif, seberapa populer sebenarnya Injil Barnabas di kalangan apologet Muslim dan kenapa sih sering dikutip gitu? Iya sangat populer karena tadi itu ya, jadi mengkonfirmasi tentang Nabi Muhammad ya kan.
lalu kurban Ismail. Ya, padahal ahli-ahli tafsir sebelum Injil Barnabas ada, rata-rata merujuk kurban itu adalah Ishak. Ya, kenapa? Karena teks itu lagi bicara tentang Ishak. Kurban sendiri adalah bahasa Ibrani, korbanot, ya, dari bahasa Ibrani, diserap ke dalam bahasa Arab, ya, kurban, ya. Kalau bahasa Arabnya itu sebenarnya udiyah, ya. Udiyah, ya, atau dadiyah, makanya disebutnya hari rayanya adalah Idul Adha, ya, gitu. Bukan Idul Kurban, tapi Idul Adha, karena kurban itu istilah dalam bahasa Ibrani, gitu, ya. Nah, lalu dalam Injil Barnabas juga disebutkan bahwa Yesus itu tidak disalib, diselamatkan oleh 4 malaikat. Pertama malaikat Jibril, malaikat Mikail atau Michael, Rafael, dan Uriel. Dalam Injil Barnabas ditulis itu, ya, 4 malaikat menyelamatkan Yesus, gitu. Jadi ya senang sekali gitu loh mereka mengkonfirmasi, ya. Ya, kalau di kita jelas jangankan ini baru muncul 1300 tahun, ya. Tahun 1300, ya, dan dipublikasi 1600. Ya, tulisan-tulisan orang-orang non-Kristen, yaitu Tacitus ataupun Josephus, ya, itu justru mengkonfirmasi kematian Yesus 1300 tahun sebelum Injil Barnabas ada, ya. Itu mengkonfirmasi kematian Yesus, gitu. Nah, Pak Arief, apakah benar Injil ini ditulis oleh Barnabas, sahabat Rasul Paulus? Iya, jelas bukan, ya, itu pseudonym-nya lah. Tahun 1300 Barnabas udah mati, udah lama kan. Itu udah di abad pertama dia udah meninggal. Masa kemudian 1300 tahun kemudian dia menulis Injil, ya kan? Mungkin Barnabas orang Spanyol kali, ya. Ya, jadi teksnya itu ditulis dalam 2 bahasa Injil Barnabas ini, ya, bahasa Itali dan bahasa Spanyol. Nah, ini lagi masalah lagi. Karena ya di zaman Injil mula-mula bahasa Itali dan bahasa Spanyol itu belum ada. Ya, gitu. Ini menarik, ya, ini 2000 tahun yang lalu itu belum ada itu, ya. Itu masih belum merupakan bahasa lingua franca buat orang-orang Spanyol ataupun Itali, ya. Nah, terus itu ditulis dalam dialek Tuscany dan juga dalam dialek Venetian, ya. Diperkirakan itu yang nulis itu mungkin pernah kuliah di Bologna, ya, karena di daerah situ punya dialek yang mirip, ya, Tuscany sama Venetian tadi, ya, mengandung dialek yang sama, ya. Jelas ini adalah Injil palsu lah, ya, karena memang munculnya aja setelah Islam, ya. Dan bukan sahabat Rasul Paulus, ya. Iya, bukan Barnabas merujuk kepada sahabat Paulus, ya. Jadi kalau misalnya dia Injil itu kitab-kitab sebelum Al-Quran, harusnya dia munculnya sebelum Quran, ya, bukan setelah Quran, gitu, ya. Nah, juga di dalam Injil Barnabas itu ada mengutip 3 kali tulisannya Dante. Dante Alighieri itu yang sangat terkenal, ya, itu Divine Comedy. Ya, itu bicara tentang api penyucian dan sebagainya, ya. Itu dikutip di situ, gitu, ya. Jadi ya jelas bahwa bukan Barnabas Rasul yang menulisnya, ya. Gitu, mungkin Barnabas Spanyol. Ini. Apakah ada manuskrip kuno yang mendukung keberadaannya, Pak Arief? Keberadaan Injil Barnabas? Ya. Nggak ada, karena memang ya seperti saya bilang tadi, dia baru muncul dipublikasikan itu oleh sastrawan Perancis, ya, Bernard de la Monnaie yang mempublikasikan ini tahun 1634 lah, ya. Dan kemungkinan itu ditulis oleh seorang Morisco, ya. Morisco itu seorang murtadin. Ya, itu istilah, ya, Morisco itu istilah di Spanyol, karena dulu Spanyol itu wilayah Andalusia selatan itu dikuasai oleh orang-orang Moor, ya, orang-orang Islam, ya, selama 900 tahun lah itu, ya, dijajah oleh orang-orang Islam, ya. Itu Spanish Reconquista sejarahnya waktu
Islam itu menaklukkan Afrika Utara sampai juga menyeberang ke Spanyol dan Portugis pada waktu itu. Jadi wilayah-wilayah selatan yang dikuasai oleh orang-orang Moor. Nah, maka istilahnya kemungkinan ditulis oleh seorang Morisco, yaitu seorang murtadin dengan latar belakang Spanyol, dan dia bisa berbahasa Itali yang kasar gitulah istilahnya ya. Karena teks-teksnya itu ditulis dalam dua bahasa itu. Tapi sekali lagi publikasinya itu baru muncul 1634. Dan dipublikasikan itu tahun 1700-an lah. Baik, ya. Jadi tidak ada manuskrip kuno yang mendukung keberadaannya sama sekali ya Pak Arif? Sama sekali nggak ada. Gitu. Banyak kesalahan penulisan juga secara teks ya. Gitu ya. Gitu. Nggak ada sama sekali, itu modern sekali itu. Nah, apakah Injil ini pernah dikenal oleh gereja mula-mula atau bapak-bapak gereja? Sama sekali enggak, karena jauh ya rentang waktunya 1300 tahun. Ya. Ini sebenarnya nggak bisa dikatakan sebuah manuskrip fragmen dari klasik ya, nggak bisa sebenarnya, karena ini abad modern ya gitu. Dan jelas-jelas dari multata bahasa, dari kemunculannya, dari sejarahnya ininya juga ya. Dan hasil carbon dating juga tidak mendukung eviden bahwa ini adalah manuskrip klasik ya, yang sudah ada mungkin 2000 tahun yang lalu gitu ya, atau mungkin 1500 tahun yang lalu ya, nggak ada ternyata. Ya, jadi ini baru ada 700 tahun lalu. Yang paling buruk malah 300 tahun. Karena publikasinya itu baru 1700-an ya. Ya, ini udah sejarah modern, ini istilahnya sebuah refurbish buatan dari orang-orang yang memang anti kekristenan ya. Dan jelas disinyalir kalau dari gaya penulisan itu ya dari seorang yang bekas Islam, aliran dari sekte-sekte Kristen ya. Gitu, Kristen yang mungkin Nestorian ya, yang terpengaruh dan juga menolak ketuhanan Yesus gitu ya. Tapi ini dari abad modern. Dari abad modern ya. Itu sebabnya Injil Barnabas ini tidak pernah masuk dalam kanon Alkitab gitu ya. Iya, jelas enggak lah. Pak Arif ya. Kanon Alkitab abad pertama udah selesai. Iya, betul. Ya, jadi jelas enggak lah. Iya. Nah, Injil Barnabas ini menyebut Yesus bukan Tuhan di dalam pasal 93-94. Hanya manusia fana. Bagaimana Anda melihat dari kacamata iman Kristen? Ya jelas ini salah. Ya, kenapa? Karena ya tadi kalau akar dari pengajaran bahwa Yesus itu subordinat dari Tuhan dan hanya manusia fana, itu kita bisa lihat jejaknya pengajaran dari Nestorian. Nah, sebelum Nestorian itu ada jejak pengajaran dari Arianisme. Ya, kita bisa lihat nih jejak-jejak pengajaran bidat nih ya, yang muncul gitu ya. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya penyangkalan terhadap ketuhanan Yesus itu bukan hal baru. Bukan cuma Islam yang menyangkal itu. Gitu. Nestorian, Arianisme yang 300 tahun sebelum Islam sudah menyangkal itu. Ya, sekarang muncul lagi di Injil Barnabas yang munculnya malah tahun 1300. Ya jelas-jelas ini pengajaran sesat gitu ya. Nggak sesuai dengan Alkitab. Lalu dalam pasal 217 sampai 218 diceritakan Yudas diserupakan dengan Yesus dan disalib. Sementara Yesus diangkat ke surga. Apakah ada dasar sejarah untuk klaim ini? Nah ini, jadi ini yang selama ini dipakai oleh orang Islam untuk mendukung eksegesa tentang penyangkalan terhadap penyaliban Yesus. Jadi sebelum Injil Barnabas ini muncul ya, itu tidak ada tafsir bahwa diserupai dengan Yudas Iskariot. Nggak ada. Gitu ya. Itu eksegesa yang kemudian muncul. Dan si Injil Barnabas itu kemudian mengkonfirmasi itu, gitu ya, seolah-olah padahal itu ya sekali lagi ya kebingungan yang terjadi tentang penyaliban Yesus. Gitu. Nah kita kembali lagi misalnya, ya, eviden penyaliban Yesus itu ada di mana? Ya, anggaplah nggak ada dalam Alkitab, ada di mana? Nah, kita bisa buka tuh ya. Ada dua sejarawan, yang satu adalah seorang jenderal, Josephus adalah seorang jenderal yang menuliskan
tentang penyaliban Yesus di zaman Pontius Pilatus. Lalu Tacitus juga sejarawan dan politikus masa itu menuliskan hal yang sama. Ini dua earliest evidence bahkan sebelum kanonisasi Alkitab selesai. Ya. Jadi sebelum Alkitab itu selesai dikanonisasi, dua orang ini yang tidak beragama Kristen ya mendukung dan menceritakan sejarah faktual ya tentang penyaliban Yesus. Ya ini udah cukup kuat ya sementara Romawi punya pencatatan lain lagi yang lebih luar biasa lagi ya. Bahwa betul Pontius Pilatus ya waktu itu ya dipaksa untuk memilih ya untuk menyalibkan seorang penjahat ataupun Yesus gitu ya. Nah, itu evidennya jelas gitu. Sementara klaim dari Injil Barnabas ini yang palsu ini dan juga dari saudara-saudara kita di dalam Al-Quran itu justru nggak punya evidence sejarah. Ya, nggak ada evidence sejarahnya. Gitu. Dan kita punya ya. Kita punya. Kalau di Injil Barnabas juga disebutkan Muhammad secara eksplisit dalam pasal 97 dan 163. Tapi apakah secara historis dan teologis mungkin Yesus menyebut nama itu? Ini mengingat Muhammad baru lahir sekitar 600 tahun kemudian, betul ya Pak Arif ya? Nggak ada nubuatan tentang itu pernah kita sampaikan. Ya, walaupun Zakir Naik mengklaim kata Muhammadim itu adalah Muhammad. Ya, tidak ada nubuatan tentang itu. Karena kita udah bahas berkali-kali bahwa garis kenabian itu ya dari Ishak, ya nggak ada di luar dari itu. Gitu. Dan Yesus bilang semua udah selesai. Artinya apa ya? Selesai. Ya, bahwa tugas yang Tuhan berikan ya kepada anak ya yaitu Kristus ya untuk mati di kayu salib menebus dosa manusia itu udah kelar dikerjakan. Dan bagian kita hanya kemudian punya iman percaya kepada karya penebusan ilahi tadi gitu ya. Kenapa saya katakan karya penebusan ilahi? Karena penebusan itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Ya, itu karya ilahi ya gitu. Itu yang paling utama gitu. Jadi apalagi tentang nama Muhammad tidak ada satupun di dalam Alkitab ya merujuk itu. Nah kalau di Injil Barnabas ada karena baru muncul setelah Islam. Pak Arif, Yesus berasal dari garis Ishak. Nah Muhammad itu dari garis Ismail, betul ya Pak nah, ya? Itu kita harus clear dulu ya karena klaim itu dalam Islam itu diklaim oleh Islam bahwa Muhammad berasal dari Ismail. Ya. Genealogi dalam versi Islam. Di dalam versi Alkitab tidak dijelaskan dan tidak ada gitu bahwa genealogi bahwa Muhammad berasal dari Ismail ya gitu. Karena memang tidak ada nubuatan tentang nama Muhammad ya tapi dijelaskan tentang nama anak-anak Ismail yang juga kawin dengan anak-anak Keturah, kawin campur ya. Keturah itu adalah istri ketiganya Abraham tuh, anak-anaknya kawin campur juga. Ada juga yang kawin campur dengan anak-anak Esau. Di situ kemudian menjelaskan genealogi suku-suku ya di Jazirah Arab itu ya, Dedan, kemudian Sheba, Midian ya. Nah itu menjelaskan tadi itu ya, tapi tidak secara spesifik ya merujuk kepada Muhammad gitu ya. Nah, dan secara teologis tidak pernah ada nabi dari luar Israel apalagi diutus untuk bangsa asing. Ini sangat bertentangan dengan klaim bahwa Yesus menubuatkan Muhammad, begitu ya? Iya, karena nubuatan, ini prinsip yang harus kita pegang. Yesus mengajarkan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya. Artinya apa? Satu, prinsip kenabian ya itu harus dari garis Israel. Ya, which is dari garis Ishak Yakub. Ya. Satu itu ya. Nah, lalu tentang prinsip teologis keimaman ya. Imamat itu juga dari garis Yahudi ya. Lalu juga tentang prinsip royalship ya, itu juga dari garis yang sama. Ada 3 prinsip itu, kenabian, imamat, rajani. Ya, ini 3 prinsip yang tidak boleh keluar gitu ya, di luar dari garis
Ishak. Ya, kenapa? Karena secara teologis, secara historis, Ishak adalah anak covenant dengan Tuhan, anak perjanjian dengan Tuhan, yang lahir karena ada perjanjian antara Allah dengan Abraham. Ya. Sementara Ismail adalah anak di luar perjanjian. Ya. Dia lahir bukan karena ada perjanjian dengan Allah, tidak lahir karena dalam perjanjian, di luar perjanjian. Dia lahir karena keinginan daging dari Abraham. Ya, ini menarik. Jadi kita harus paham nih, prinsip itu nggak bisa dilanggar nih. Ya, karena kita berinduk kepada prinsip firman yang diberikan pertama kali kepada bangsa-bangsa Israel ya, dalam Judaisme dan tradisi Hebrew yang memang sudah ada di situ, sudah ada jauh sebelum kekristenan ada, jauh sebelum Islamik ada gitu. Pak Arief, bukankah ini menunjukkan begitu banyak kejanggalan dan kontroversi seputar Injil Barnabas? Apakah hal-hal ini menjelaskan mengapa Injil Barnabas begitu syarat pengaruh Islam dan justru menyerang inti ajaran kekristenan? Nah iya, memang karena Injil Barnabas itu muncul setelah penulisan Al-Quran. Ya, jauh nih bedanya nih ya, apalagi dengan Alkitab, ya, dengan kitab Injil kita tuh jauh rentang sejarahnya gitu. Makanya karena memang latar belakang penulisnya seorang Morisco, seorang murtadin istilahnya ya, bergabung dengan aliran kemungkinan Nestorian ya, karena pengajarannya mirip ya, gitu ya. Jadi ya memang mengkonfirmasi tulisan-tulisan di dalam Al-Quran dan juga karena alirannya adalah Nestorian ya pasti pengajarannya merujuk kepada pengajaran Nestorian. Lalu dalam pasal 155 di Injil Barnabas menyebut setiap manusia menanggung dosanya sendiri, menolak penebusan dosa. Bagaimana kita merespon penolakan ini secara teologis, Pak Arief? Itu sama halnya tentang pengajaran tentang amal soleh, bahwa setiap orang itu menanggung dosanya sendiri lewat perbuatan baik gitu ya. Nah sementara kita harus paham bahwa ada prinsip bahwa karib tidak bisa menyelamatkan karib. Ya, jadi sesama manusia itu nggak bisa menyelamatkan sesamanya. Bahkan dia nggak bisa menyelamatkan dirinya. Ya, jadi semata-mata bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan? Semata-mata hanya rahmatnya Allah, rahmat Tuhan kepada kita. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Nah makanya Isa Al-Masih juga ditulis sebagai rahmat Allah, kasih sayangnya Allah. Gitu ya. Jadi lewat Isa Al-Masih lah keselamatan itu datang dan sampai kepada kita. Karena itu kuasanya Tuhan, bukan cara manusia. Manusia nggak pernah bisa mencapai keselamatan, nggak pernah bisa. Tapi Tuhanlah yang kemudian turun dan menyelamatkan kita. Itu prinsip yang harus kita pegang, gitu ya. Jadi itu respon kita ya terhadap pasal 155 ini tadi ya Pak Arief ya. Juga disebutkan dalam pasal 112 Barnabas menuduh Paulus sebagai penyesat. Apakah ini konsisten dengan sejarah gereja mula-mula? Itulah makanya. Jadi jelas semua dalam Injil Barnabas itu bertentangan dengan pengajaran-pengajaran gereja dan rasul-rasul. Ya. Justru Barnabas asli dan Paulus adalah rekan sekerja. Ya, Barnabaslah yang mengajak Paulus ya untuk bergabung dengan rasul-rasul yang lain. Ya, mau kita baca kisah para rasul ya, Barnabas dan Paulus, ada Paulus dan Barnabas ya. Nah ini menjelaskan ya justru ya Barnabaslah aslinya yang kemudian mendorong Paulus muncul. Ya, kenapa ya? Karena dia melihat pengajaran-pengajaran Paulus itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Paulus adalah orang yang paham teologi ya dari tradisi Ibrani yang luar biasa. Satu-satunya rasul yang mengenyam pendidikan teologis ya, karena dia berasal dari Sanhedrin ya, dan dia
punya persekutuan orang-orang teologis ya, dan dia paham betul perjanjian lama. Nah, sementara murid-murid Yesus yang lain rata-rata backgroundnya adalah kelas proletar, kelas rendah ya, masyarakat kayak nelayan, kelas pekerja ya, kaum borjuis seperti Matius ya, yang pemungut cukai ya. Nah, ini berbeda dengan Paulus yang kelasnya itu justru kelas teologi ya. Justru ketika Paulus bergabung, dia membuka banyak hal ya kepada murid-murid lain ya, bahwa inilah dia Yesus Kristus yang padahal dulunya Rasul Paulus sendirilah yang menganiaya murid-murid Tuhan Yesus. Betul. Ya, orang-orang Kristen dianiaya, tapi justru ketika dia mengalami encounter dengan Tuhan dan dia justru mampu menjadi juru bicara teologis ya bagi murid-murid ya tentang pengajaran Kristus ya. Wah, ini gitu. Jadi memang kalau di Injil Barnabas jelas tuduhan Injil Barnabas itu ya Barnabasnya yang palsu. Gitu ya. Bukan Paulus yang palsu. Iya. Jadi secara umum Pak Arief, apakah Pak Arief melihat Injil Barnabas disusun untuk membenarkan narasi Quran dan menyanggah inti ajaran Kristen? Bisa jadi. Ya, karena saya lihat emang kalau kita belajar ya, kita lihat manuskrip-manuskripnya, wah ini sih jelas-jelas ya bertentangan ya dengan pengajaran asli ya, bahkan bukti-bukti historis yang kita punya ya, itu jauh sekali ya. Ada banyak sekali kesesatan-kesesatan dalam Injil Barnabas ya. Banyak hal yang kalau kita lihat juga ya, dia mencampur adukan antara tafsir modern situasi di masa itu ya dengan pemahaman-pemahamannya dia gitu. Kita belum tahu penulis Injil aslinya siapa nih kan. Cuman dia mengaku aja itu Barnabas ya. Apa yang membedakan Injil kanonik yang ditulis di abad pertama dengan Injil Barnabas yang baru muncul berabad-abad kemudian? Ya, Injil kanonik ini kan kita bisa saling mengkonfirmasi justru ya. Mengkonfirmasi Injil-Injil sebelumnya, dan juga gaya penulisannya bisa kita pelajarin bahwa itu memang gaya penulisan di zaman pada waktu Yesus hidup ya. Matius misalnya banyak menceritakan tentang Judaisme yang diantara orang-orang Israel, tradisi-tradisi Judaisme dan sebagainya. Itu mencerminkan tentang situasi di masa-masa ketika murid-murid hidup bersama dengan Yesus, gitu ya. Dia bisa menceritakan detail tentang itu. Nah, Lukas ya misalnya, walaupun Lukas tidak bertemu Yesus langsung ya, tapi Lukas bertemu dengan murid-murid ya yang hidup di zaman Yesus, dan murid-murid seperti Paulus juga ya, lalu juga yang lain yang Lukas juga bertemu, dan bahkan Markus ya, dia bisa dikatakan mendapat inspirasi banyak dari Markus malah ya. Jadi mereka berinteraksi. Jadi kita bisa melihat nih bahwa tulisan mereka itu memang menggambarkan situasi keadaan di masa itu gitu loh. Sedangkan Injil Barnabas tuh enggak gitu. Kayak saya bercerita tentang sejarah Majapahit ya dalam konteks saya hari ini. Tidak pada tidak saat dalam itu situasi saat itu di masa Majapahit dulu ya. Artinya kalau misalnya kita mau lihat situasi di Majapahit dulu, kita harus bisa melihatnya di dalam apa? Dalam prasasti yang memang ditulis di masa itu, gitu loh. Injil Barnabas tuh enggak gitu ya. Jadi itu aja udah menyatakan bahwa Injil Barnabas itu tidak benar gitu ya. Ya udah banyak inilah ya, bahwa itu tulisan pandangan seseorang ya. Betul. Silahkan aja ya kan. Ya ini juga yang menjadi kebenaran bahwa tidak mungkin para murid Yesus rela mati demi Injil jika Yesus tidak disalib dan bangkit seperti kata Barnabas, begitu ya Pak Arief? Iya gitu loh, nggak mungkin lah. Memang ya kalau Injil Barnabas ini ya udah kelihatan lah bahwa itu Injil yang nggak masuk akal. Dan ditulisnya justru di abad modern ya,
dan tidak punya korelasi dengan masa lalu sama sekali gitu loh. Nah, dilihat dari catatan non-Kristen dari abad pertama seperti Josephus atau Tacitus yang menyebut penyaliban Yesus gitu ya. Kalau ini lebih menarik ya, karena ini dua orang yang bukan orang Kristen. Ya, Josephus dan Tacitus bukan orang percaya. Mereka menulis kebenaran faktual. Ya, jadi kebenaran yang mereka tahu dan mereka dengar, mereka saksikan di masa itu ya, di zaman itu tentang apa? Tentang penyaliban seorang yang bernama Yesus. Nah, si Josephus sendiri dia salah satu jenderal ya di masa itu ya. Dan dia menulis dalam The Antiquities ya. Itu dia menulis di dalam sebuah fragmen yang dikenal dengan Testimonium Flavium ya, itu dia menulis dengan jelas bahwa ada orang bernama Yesus yang adalah Mesias ya, seorang guru yang bijaksana, kemudian disalib ya oleh Pontius Pilatus, dan ini sudah ada bahkan di masa-masa sebelum kanonisasi Alkitab selesai ya. Jadi memang secara faktual ini evidence sejarah non-Kristen ya, yang memang pada waktu itu menceritakan berita terheboh di Israel di zaman itu. Kenapa? Karena ada seseorang guru yang bukan penjahat ya, tapi kemudian disalibkan dan dia punya pengikut ya. Bahkan dia menuliskan bahwa murid-muridnya ini percaya Yesus itu bangkit di hari ketiga. Dia menuliskan itu. Oh, dia menuliskan itu. Iya, ini kan waduh ya, ini sumber evidence sejarah non-Kristen. Ya, yang mau ngebantahnya gimana? Ya. Mau dibahas dari sisi manapun juga ya, bahwa ada evidence sejarahnya menuliskan itu gitu. Karena itu peristiwa besar di zaman Pontius Pilatus ya. Nah, Tacitus juga menuliskan dalam bukunya Annales ya, itu menceritakan tentang peristiwa penyaliban itu bahwa Yesus adalah Kristus ya, jelas-jelas disebut ya. Gitu. Hampir sama dengan apa yang diceritakan oleh Josephus gitu. Ini dua evidence non-Kristen ya, non Yahudi ya, dari pemerintahan Roma nih ya. Ini di orang-orang penjajah Romawi yang menjajah Israel pada masa itu ya, dan mencatat peristiwa ini ya. Kita tahu bahwa tradisi literasi Romawi udah sangat maju. Romawi itu negara modern dengan sistem penulisan, administrasi, bahkan udah ada sensus di zaman itu. Pencatatan warga tuh ya udah dilakukan gitu ya. Jadi udah sangat maju ya. Dan nggak bisa dibantah evidence-nya. Bagaimana bukti arkeologi seperti prasasti Pontius Pilatus dan jenazah korban salib mendukung kebenaran Injil? Ya, itu ada prasasti Pontius Pilatus misalnya, bahwa benar bahwa dia adalah gubernur di Israel pada masa itu ya, dan dia berkuasa, dia disebut sebagai wali negeri ya. Di situ ya, karena itu jajahan dari Romawi ya gitu. Itu ada evidennya juga, ada bukti arkeologisnya juga ya, sehingga peristiwa penyaliban itu juga bisa kita lihat ya, bisa dari bukti antropologis ya, itu bisa kita lacak ya gitu loh. Itu bukan pepesan kosong gitu. Itu bukan ketemu malaikat naik ke langit ketujuh gitu ya. Itu nggak begitu tuh, karena saksinya itu ribuan yang menyaksikan Yesus itu disalib dan mati, itu ribuan. Yang menyaksikan dia bangkit naik ke surga itu juga ribuan gitu. Ini nggak bisa nih dibantah. Nggak bisa dibantah, betul sekali. Apakah ada satu bukti bahwa Injil Barnabas
pernah digunakan dalam komunitas Kristen abad-abad awal? Nggak ada. Tidak ada sama ya, sekali. Dia baru ada tahun 1300, baru muncul tahun 1600 ya. Jadi nggak ada sama sekali ya. Nggak ada. Sorry ya. Nah, bagaimana posisi Injil kanonik, Pak, dalam manuskrip kuno dibanding Injil Barnabas yang baru ditemukan pada abad ke-16? Iya, jauh jelas ya. Injil kanonik itu kan udah abad pertama dan kedua itu udah selesai ya. Jadinya kita udah bisa melihat ya, bahkan hari ini kita bisa ngecek tuh carbon datingnya. Ya, kita bisa ngecek umur dari teks-teksnya, gaya penulisannya, bahasanya ya. Kayak sekarang saya ambil contoh bahasa misalnya. Ya, kenapa saya tadi jelaskan bahwa bahasa Itali dan bahasa Spanyol pada 2000 tahun lalu belum ada ya. Itu masih berupa dialek-dialek ya, bukan lingua franca. Sama juga dengan bahasa Indonesia. Ya, gitu. 500 tahun yang lalu belum ada bahasa Indonesia. Betul. Ya, kalau kita baca manuskrip-manuskripnya Majapahit, Sriwijaya, itu Palawa ya, itu Sangsekerta hurufnya ya. Jadi itu bahasa yang sekarang udah nggak ada. Nah, udah nggak ada nih bahasanya gitu. Nah, begitu juga dengan bahasa Aramaik klasik ya, kuno di masa lalu yang dipakai di dalam manuskrip-manuskrip lama ya, juga di dalam Greka, Koine Greek ya. Itu udah beda lagi dengan hari ini ya. Saya belajar klasik Hebrew ya, yang udah nggak dipakai. Itu bahasa lingua sakrat yang dipakai oleh imam-imam ya, karena bahasa Pentatek, 5 kitab Musa yang aslinya itu ya masih bahasa klasik itu gitu ya. Tapi dalam keseharian Israel udah nggak pakai itu. Ya, gitu, walaupun akarnya masih sama tuh gitu, tapi itu udah berbeda gitu. Nah, jadi apalagi Injil Barnabas ya, itu aduh ini nggak masuk, mau di fit kemanapun juga. Nggak bisa ya Injil Barnabas ini ya. Nah, ini membantah tentang Injil Barnabas tadi, Pak Arief. Apakah kekristenan masih berdiri kalau Yesus tidak disalib dan bangkit? Ya nggak bisa. Apa artinya bagi iman kita? Ya nggak bisa. Substansi dari kekristenan itu adalah karya penebusan. Dan karya penebusan itu adalah karya ilahi. Ya, lewat karya penebusan itulah hubungan kita dengan Allah dipulihkan ya, lewat penebusan. Makanya ya, bahwa anak Allah itu harus mati di kayu salib, harus mati dan bangkit. Kalau dia mati nggak bangkit-bangkit, nggak ada gunanya kita percaya dia. Ya kan? Apalagi kalau dia nggak mati. Ya, kenapa? Ya nggak ada penebusan. Ya, bahwa anak Allah itu harus dikorbankan sebagai anak domba Allah untuk menebus dosa. Itu esensi Paskah ya di situ. Ya, bahwa anak domba Allah harus disembelih, ya, menanggung dosa manusia. Ini gambaran teologisnya nih ya, dan presentasi teologisnya dari anak domba Allah itu adalah Kristus. Ya, di situ landasan dari iman kita. Kalau dia nggak bangkit, ya nggak ada gunanya kita percaya dia. Ya. Satu paket tuh ya, mati lalu kemudian bangkit mengalahkan maut kan. Nah, Rasul Paulus menjelaskan upah dosa adalah maut. Ya, artinya apa? Dosanya harus dihapus, mautnya harus dikalahkan. Dua-duanya satu paket nih, nggak bisa satu aja. Bagaimana mengalahkan dosa? Ya harus ada penebusan, ya, ada pertukaran. Ya. Bagaimana kemudian mengalahkan maut? Ya harus bangkit. Ya. Untuk apa? Maut bisa dikalahkan. Nah, jadi bagaimana nih Pak Arief sebaiknya kita menjawab narasi Quran dan Injil Barnabas yang menyangkal inti iman Kristen dengan debat atau penginjilan yang berbasis kasih dan kebenaran? Ya, kalau kita diserang, ya kita boleh membela diri, ya kan? Kalau kita dihina, ya boleh kita juga, bukan menghina balik ya, tapi membela diri ya. Seperti Rasul Paulus juga dia berapologetika, ya, dia juga membela. Tunggu dulu, saya berhak membela diri. Nah, kita juga berhak membela diri kita untuk menjelaskan sikap iman kita.
Ya, tapi yang paling utama adalah berbasis kasih dan kebenaran. Jangan kita menyerang ya karena benci. Ya. Pada akhirnya kita nggak menyampaikan kebenaran kalau begitu ya. Jadi tetap kita dengan sikap iman kita ya, harus bisa membela ya, dan dibolehkan kita membela diri ya. Tapi jangan kita menghina dan menyerang gitu. Itu sebabnya kita harus ikuti talk show kali ini bersama Pak Arief. Betul begitu ya Pak Arief ya. Nah Pak Arief, pertanyaan terakhir ini. Apa sih bahayanya jika kita menerima dokumen seperti Injil Barnabas tanpa menyaringnya dengan sejarah dan iman? Ya kalau hari ini apalagi ya era keterbukaan, semua bisa diakses, bisa didapat ya lewat internet, lewat mana-mana ya. Makanya di masa-masa sekarang itu saya sering bilang sama teman-teman, banyak hari ini pakar dengan ketidaktahuan terlatih. Ya, jadi pakar tidak tahunya terlatih. Maksudnya gimana tuh katanya? Ya karena mereka hanya belajar sesuatu tuh lewat internet. Ya, nggak punya mentor, nggak punya guru. Artinya kita yang sekolah ada profesornya nih, ya, dikasih tahu nih salahmu di mana, ini mau di mana. Kalau kita nggak punya mentor, kita nggak dikasih tahu, nggak tahu siapa yang marahin kita, nggak tahu siapa yang bimbing kita ya. Betul. Kita bikin skripsi aja ada pembimbingnya, bolak-balik kita salah dicoret-coret skripsi kita, bolak-balik suruh nunggu, bolak-balik diperbaikin ya. Ini proses belajar kita dibentuk, harus ada mentor. Nah hari ini kalau kita belajarnya Wild West istilahnya ya nggak bisa tuh. Dan hanya bisa berdasarkan YouTube ya, bahaya. Informasi media lain bahaya. Yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus punya filter ya, saringan kita. Siapa? Ya mentor-mentor, ya punya guru-guru, punya orang yang ditanya. Ya, jangan sampai kita orang Betawi bilang sotoy, ya kan gitu. Merasa paling tahu, apalagi anak zaman sekarang ya merasa udah lebih advance, udah lebih tahu gitu. Akhirnya banyak anak-anak sekarang juga apologet muda itu ahistoris, ya, wah itu bahaya sekali, ya, bahaya sekali. Ketika ahistoris, ya, dia nggak menganggap orang pejuang-pejuang iman yang sudah menabur tanpa terkenal, tanpa publikasi dan sebagainya itu penting. Padahal kekristenan datang ke Indonesia itu justru awalnya lewat orang-orang itu. Ya, kita harus punya penghargaan dan belajar dari mereka gitu ya. Makanya penting untuk nggak jadi lone wolf, istilahnya itu ya. Atau bahasa Jepang itu ronin. Samurai tak bertuan, gitu. Wah, itu bahaya sekali. Kita telah menyimak tadi penjelasan yang luar biasa dari Pendeta Arief Mirjaya, dan kita melihat bahwa Injil Barnabas bukanlah kitab kuno dari masa para rasul. Dokumen ini baru muncul berabad-abad kemudian dengan isi yang justru menyalin pandangan Islam, bukan pewahyuan Kristiani. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh popularitas atau cocok tidaknya dengan keyakinan pribadi, tapi oleh ketepatan sejarah, konsistensi isi, dan kuasa Roh Kudus yang menyertainya. Injil sejati adalah kabar baik yang tidak bisa dipalsukan oleh waktu. Ia bukan sekedar teks, tapi kuasa Allah yang menyelamatkan. Kabar tentang Yesus yang mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia bukan karangan, tapi kebenaran yang telah mengubah hidup jutaan orang di sepanjang sejarah. Dan kebenaran itu masih terbuka bagi siapa saja yang dengan rendah hati mau mencarinya. Terima kasih kepada Pendeta Arief atas pemaparannya. Dan untuk semua yang sudah menyaksikan acara talk show kali ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Karena Anda adalah bagian dari misi menyebarkan terang di tengah dunia yang makin gelap. Seperti tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat 8. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
biarkan aman selalu